Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan tugas saya mengenai refactoring uh, kode dari tugas saya menggunakan view template dan komponen untuk membuat site pemeriksaan bahan ajar ya. Oke, di sini bikin nya seperti ini. Hampir sama formatnya seperti kemarin, ada dashboard, ada stok bahan ajarnya, ada trackingnya, ada untuk order barunya. Oke, pertama-tama semuanya dimulai dari di sini. Jadi saya nyimpen semua template-nya di sini. Oke, di sini kita punya navbar seperti biasa, punya navbar yang di navbarnya ini ada tab-nya itu untuk mengarah ke halaman lain. Di sini juga kita punya dashboard slidernya. Terus di sini juga tab-nya. Tab-nya ini untuk ke halaman lainnya. Di sini untuk ke tab stok bahan ajarnya, di sini untuk tracking DO-nya, di sini untuk order barunya. Di sini kita juga punya modal untuk pop up atau untuk tampil kalau misalkan ada notif-notif yang akan disampaikan gitu. Oke, pertama kita mulai dari template page. Ini untuk status page-nya nanti kita akan munculin di halaman stok bahan ajar. Jadi kita lihat dulu. Nah, di sini juga sama ada template modal yang akan muncul tiap ada pesan yang akan di pop up gitu loh. Nah, di sini kita mulai dari template stoknya. Sini kita punya template stoknya, terus kita punya judul, labelnya. Di sini kita punya option yang untuk dipilihnya, untuk filteringnya. Nah, di sini juga kita punya dependent filtering, yang mana dia muncul kalau misalkan OPJJ filternya itu diklik. Terus di sini juga sama, kita punya label untuk reorder. Terus ini punya sorting juga, untuk sortingnya mau berdasarkan judul, quantity atau harga, atau berdasarkan ascending sama descending di sini. Nah, di sini juga kita punya button klik untuk reset filter. Nah, lalu selanjutnya di sini ada form tambah. Kalau misalkan kita mau tambah data bahan ajarnya ya. Sama di sini pakai view model semuanya. Lalu di bawah juga ada form editnya untuk edit data bahan ajarnya. Lalu di sini juga kita punya tampilannya ya di sini tabelnya. Pertama dari table row-nya dulu judulnya sini, terus kita panggil data-datanya lewat data-datanya itu diambil dari JSON, dari data JSON di sini yang kita ambil lewat API. Oke, API. Nah, ini. Nah, di sini. Pertama di sini kita buat dulu endpoint-nya untuk kita fetch. Terus kita buat fungsi fetch data pakai asynchronous untuk nge-fetching API-nya. Nah, di sini kita ambil nih data-datanya seperti ini. Baru di sini kita tampilin. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, di sini juga kita kasih modal konfirmasi untuk hapus. Karena kan nanti ada button edit, ada button hapus. Nah, di sini kita kasih tahu kalau misalkan dihapus nih, yakin apa enggak mau dihapus. Nah, di sini ada modalnya muncul. Lalu lanjut kita ke sini ya. Stock table. Nah, di sini komponennya kita panggil template-nya yaitu TPL stock sesuai sama tadi yang di index. Terus kita juga punya props. Props-nya itu ada item, UPJJ list sama kategori listnya. Nah, ini data, ada filter state-nya, semuanya ini default-nya, bentuk default-nya seperti ini. Juga ada CRUD state-nya juga sama ini default-nya. Dan ada tooltip. Tooltip ini untuk nge-hover si statusnya nanti. Jadi kalau misalkan kita hover, statusnya itu bakal muncul keterangan soal si statusnya itu, soal si bahan ajarnya itu. Nah, di sini juga di computed kita punya sama beberapa computed. Di sini ada available categoriesnya. Lalu di sini ada untuk filter itemnya.
Di sini ada untuk filter UTD daerah, di sini dependent UTD daerah. Kalau misalkan ini diklik, yang ini baru muncul ya. Terus ada filter reorder seperti ini. Oke, lalu lanjut ke filter untuk sorting. Ini untuk sorting, untuk ngurutin. Sini udah, lalu di method ini ada fungsi-fungsinya. Di sini ada fungsi get new item defaults, ini item defaults-nya. Terus di sini ada untuk ngereset filternya, kalau misalkan dipencet berarti kembali lagi ke semula, kembali lagi ke default-nya. Terus di sini juga ada show notes, ini pas di hover nanti. Di sini hide note, kalau misalkan nggak di hover. Terus ini CRUD-nya, ya ada add item untuk create-nya. Di sini, nah seperti ini ada validasi sederhana, ada cek duplikasi kodenya, apakah kodenya sudah ada atau belum ada. Lalu di sini ada reset form-nya. Kalau misalkan berhasil, maka pop up modalnya kasih tahu kalau sukses, terus bahan ajarnya sudah berhasil ditambahkan. Nanti di sini juga ada metode start edit untuk edit. Di sini juga untuk ada juga metode untuk update item. Lalu di sini juga ada metode untuk delete nih. Kita konfirmasi dulu delete-nya, baru delete itemnya. Terus di sini juga kita punya watcher. Watcher pertama ini untuk reset filter kategori jika UT daerahnya itu berubah ke all lagi. Terus yang watcher kedua itu otomatis untuk menyinkronkan new item safety saat kuantitinya diubah jika safety-nya 0. Gitu. Nah, di sini ada beberapa diambil dari komponen lain dari app modal yang tadi. Nah, seperti ini komponennya sama tadi kita ambil dari template-nya di index. Di sini metodenya seperti ini untuk ngambil judul modalnya, pesan modalnya. Terus ini untuk menampilkan show modalnya juga seperti ini. Nah, terus ada juga status page-nya. Nah, di sini status page-nya sudah ditentukan. Props-nya itu ada quantity sama safety. Ya, di sini statusnya itu pertama kalau misalkan kuantitinya 0, maka teksnya itu disebutnya kosong. Terus akan berwarna kuning ya, statusnya danger, ini kelasnya. Terus di sini juga kalau misalnya kuantitinya di bawah dari safety quantity itu maka akan tampil menipis dengan warna kuning. Terus nanti selain dari itu berarti aman akan berwarna hijau gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Sekarang kita pertama-tama kita coba di filtering dulu ya. Misalkan kita milih ini UT daerah, maka akan muncul dependent filteringnya. Nah, muncul nih dependent filteringnya itu kategorinya. Misalkan kita mau kategori MK wajib, maka semua akan tampil ya. Perlu reorder gak? Nah, ada yang perlu reorder. Dia stoknya ini udah kurang dari safety stoknya. Gitu. Terus mungkin mau berdasarkan stok turun, nah dia akan kembali naik. Atau kita mau reset lagi. Nah, oke. Terus kita mau tambah bahan ajar baru misalnya. Kode MK-nya misalkan mesin 403. Contoh aja ya. Data mining misalnya. Stoknya 15. Dia akan otomatis ya. Dia misalkan kita nggak nentuin si safety stoknya ini, tapi dia si programnya akan nentuin minimal itu setengah dari stok yang dianjurkan gitu. Mungkin kita akan 5 mungkin pastinya R2 1 harganya 80.000. Ini Jakarta, mungkin ini kita bisa pilihan ya. Oke, matematika simpan. Oke, nih modalnya muncul, berhasil ditambahkan. Kita tutup. Oke, udah di sini kita muncul ya di sini. Nah, data mining. Oke, di sini mungkin kita mau edit. Yang tadinya ini 5 jadi 7. Oke, update. Oke, berhasil ya kita edit jadi 7 ini. Atau mau hapus. Oke, hapus. Kita bakal konfirmasi dulu nih, yakin gak mau hapus bahan ajarnya? Misalkan ya, kita yakin kita hapus. Muncul lagi modal bahan ajar data mining berhasil dihapus. Seperti itu. Oke, lanjut sekarang kita ke tracking DO ya. Nah,
Lanjut ke template tracking. Di sini kita udah bikin template-nya nih. Template tracking di sini ada inputnya untuk cari nomor DO-nya atau nomor NIM-nya atau namanya, kita cari di sini pakai event KeyUp nih. Ini untuk clear. Nah, terus di sini ini filter trackingnya. Kalau misalkan dia kosong, maka muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ada, munculin kasih lihat item DO-nya seperti apa, terus NIM-nya di pinggirnya ada namanya, di sini ekspedisinya seperti apa, tanggal kirimnya berapa, paketnya apa aja, total harganya kita tampilkan semua. Di sini di DO tracking. Nah, ini DO tracking komponennya seperti ini. Nama kita bikin komponennya, terus di sini ada template trackingnya, props-nya itu ada data, paket, sama ekspedisi. Datanya itu dari search query ya. Ini defaultnya kosong. Di parsing data, ini untuk nge-parsing data. Nah, seperti ini. Parsing datanya, terus di sini untuk filter trackingnya, nyari berdasarkan hurufnya atau nggak peduli hurufnya kecil atau gede, terus nanti di parsing datanya, di filter. Lalu di metodenya di sini kita punya metode get paket detail yang parameternya kode. Apakah kodenya itu sesuai sama kode yang dicari? Kalau iya, tampilin kodenya. Kalau enggak, tampilin kosong atau NA. Nah, terus di sini juga sama, get ekspedisi detail juga sama. Terus ini clear search itu event. Kalau misalkan dia udah berhenti, maka kosongin lagi. Terus di sini juga ada method add progress ya. Oke. Di sini image juga ke root view instance-nya. Terus di sini push progress-nya dan kasih tahu modalnya sukses, berhasil ditambahkan. Oke. Ini DO tracking-nya. Oke, langsung aja kita tes. Oke. Lanjut kita ke template-nya order form. Ini. Nah, ini template order ya. Tadi ada formnya di sini. Oke, formnya untuk kita punya input NIM mahasiswanya, terus nama mahasiswanya, terus kita punya label sama selection option, paket bahan ajar apa yang mau dipilih. Terus ini kita isi paketnya. Nah, terus isinya sama atau harganya otomatis ya. Sama tanggal kirimnya juga otomatis, kita ambil data tanggal hari itu yang dia akan check out. Oke, terakhir di sini kita punya script untuk terhubung ke JavaScript-nya, mulai dari API-nya sampai komponen-komponennya, terus sampai root app-nya ya. Ke order form dari isi order ya, atau dia nanti kalau kita udah bikin order baru dia akan masuk ke new order ini. Nah, ini DO numbernya itu kita bikin otomatis, yang misalkan data terakhir itu DO numbernya 0002 misalnya muncul 0. Di sini kita udah tentuin nih 4 angka. Di sini kita sama ada computed selected paketnya, ekspedisinya, lalu di sini ada metodenya, metode get new order default seperti ini. Terus nanti ada submit ordernya. Oke. Ini template, lanjut ke template order formnya seperti ini. Di sini ada validasi sederhana juga. Ini. Lalu di sini image ke root view instance-nya seperti yang banyak SO. Lalu di sini juga modalnya akan muncul ya di sini. Kalau misalkan kita sukses berhasil dibuat gitu. Oh ya, di sini juga CSS-nya kita taruh semuanya ada di style CSS ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita masuk ke order baru sini, misalkan
melengkapnya. Nah, sekarang kita mau pilih paket yang ini. Setelah 2 hari, harganya langsung muncul sama tanggal kirimnya otomatis. Kita buat. Nah, berhasil ya. Oke, ini kosong kembali. Kita lihat di tracking DO-nya. Nah, ini sudah tersusun. Nah, di sini sudah ada ya. Faza, ekspedisinya, paket, harga, riwayat perjalanannya ini. Misalkan semua nyari DO 2025-00-03. Oh, ada. Di sini ada. 3. Nah, ada nih. Oh, 3. Nah, muncul ya. Ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan soal tugas 1 membuat aplikasi atau refactoring kode dari tugas sebelumnya dalam membuat aplikasi bahan ajar UT. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.